Ya, halo selamat siang teman-teman. Hari ini jumpa bersama saya Nuni Kasman dan hari ini saya akan masuk dengan materi benda-benda di sekitar kita. Sebelum Anda menonton proses pembelajaran ini, jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan like ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita. Ya, teman-teman perhatikan, ada tujuan pembelajaran yang sudah saya daftarkan di slide. Ada 5, itu menjelaskan benda-benda di sekitar kita, tentang benda alamiah, benda buatan, berdasarkan asal, dan berdasarkan sifat dari ada benda sederhana dan benda kompleks. Teman-teman perhatikan, ini ada saya punya gambar. Ada gambar anak bermain bola, kemudian ada gambar robot, ada gambar meja dan kursi, kemudian ada gambar pena, ada gambar batu. Nah, berdasarkan gambar-gambar ini, kira-kira perbedaannya apa? Ya, kita kembali lagi dengan tujuan pembelajaran yang ada, bahwa kita akan mempelajari tentang benda alamiah, benda buatan, benda sederhana, dan benda kompleks. Teman-teman boleh bisa menjawab sendiri bahwa dari gambar-gambar yang sudah saya tampilkan, itu perbedaannya apa ya? Nah, jika teman-teman mau mengetahui perbedaannya apa, teman-teman terus menyaksikan acara video ini. Nah, ada juga tersedia gambar-gambar yang lainnya. Misalnya ini ada meja kursi, kemudian ada mobil, ada air, ada pohon, ada robot sama sapu ya, menyapu. Nah, ini adalah gambar-gambar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tapi kita tidak tahu bahwa benda-benda ini dia termasuk dalam benda apa, ya. Oke. Nah, sehingga di sini yang diminta adalah kita harus menjawab pertanyaan ini, ya. Kita harus mendiskusikan pertanyaan ini, perbedaan benda alamiah dan benda buatan disertai contohnya, kemudian perbedaan benda sederhana dan benda kompleks disertai contohnya, lalu kemudian apa kegunaannya baik dari benda-benda tersebut, ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bahwa klasifikasi benda itu terbagi menjadi 2, ya. Ada benda berdasarkan asalnya, yaitu benda alamiah, dan benda buatan. Jadi berdasarkan asalnya, benda terdiri dari 2, itu benda alami dengan benda buatan. Nah, saya menampilkan beberapa contoh dari benda alami. Dengan saja alami, berarti dari alam yang sudah tersedia sejak zaman dahulu kala ya. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa benda yang bersifat alami adalah benda-benda yang sudah disediakan oleh alam. Jadi sudah disediakan oleh alam sejak zaman dahulu kala, sebelum kita ada juga benda-benda ini sudah tersedia dari zaman dahulu kala ya, yang memang sudah disediakan oleh alam. Contohnya ada, saya punya gambar ini, ada gambar ada air, kemudian pegunungan, ya, kemudian ada batu, lalu kemudian ada pasir, ada tumbuh-tumbuhan. Ini semuanya merupakan gambar dari benda-benda yang ada di sekitar kita, ya, yang termasuk benda alamiah. Kemudian yang kedua itu benda buatan. Benda yang bersifat buatan adalah benda-benda yang dibuat oleh manusia. Jadi benda-benda ini dikerjakan oleh manusia. Pembuatannya dilakukan oleh manusia. Misalnya ban motor, kemudian ada buku, ada pena, dan ada tas. Masih banyak benda-benda yang ada di dunia ini yang dikerjakan oleh manusia. Misalnya salon, kemudian juga televisi, meja, kursi, semuanya itu dibuat oleh tangan manusia. Lalu kemudian teman-teman, berdasarkan sifatnya, benda itu terdiri dari 2, itu benda bersifat sederhana dan benda bersifat kompleks. Nah,
Apa itu benda bersifat sederhana dan kompleks? Bagaimana perbedaannya? Bisa teman-teman ikuti selanjutnya. Nah, benda yang bersifat sederhana itu adalah benda yang terbuat dari satu atau dua jenis bahan saja. Jadi dia pembuatannya cuma terdiri dari satu dua bahan saja. Itu disebut dengan benda sederhana. Contohnya baju, ya. Baju yang kita pakai sehari-hari itu merupakan benda sederhana karena pembuatannya cuma terdiri dari satu atau dua bahan saja, ya. Kemudian teman-teman juga perhatikan ada kayu. Kayu ini juga dia termasuk benda sederhana. Selain itu masih ada banyak benda sederhana yang lain, ya, yang dibuat dari satu atau dua jenis bahan saja. Kemudian yang kedua, benda yang bersifat kompleks itu benda yang terbuat dari beberapa jenis bahan. Benda kompleks ini dia terdiri dari banyak bahan, lalu kemudian dia punya pembuatannya juga sangat susah, ya, sangat rumit. Cara pengerjaannya sangat rumit. Misalnya helikopter. Untuk pembuatan helikopter itu sangat rumit kan. Kemudian dia juga terdiri dari banyak bahan, bukan satu atau dua saja. Makanya kopter, helikopter, mobil, LCD, kemudian ada laptop, lalu ada infokus. Itu semua pengerjaannya sangat rumit. Makanya disebut dengan benda kompleks karena dia terdiri dari beberapa jenis bahan di dalam cara pembuatannya, ya. Oke. Nah, itu adalah perbedaan antara benda sederhana dan benda kompleks. Nah, teman-teman sudah bisa menjawab bahwa benda sederhana dan benda kompleks itu perbedaannya bagaimana, ya. Kalau benda sederhana dan benda kompleks, benda sederhana itu adalah benda yang cara pembuatannya cuma memerlukan satu atau dua jenis bahan saja. Sedangkan benda kompleks itu dia terdiri dari beberapa bahan, dan cara pembuatannya juga sangat rumit. Ya, kemudian perbedaan antara benda alami dengan benda buatan. Kalau benda alami, tadi kan dijelaskan bahwa benda alami itu dia sudah tersedia dari alam, berarti sudah ada dari zaman dahulu kala. Sebelum kita ada di dunia juga barang-barang itu semua sudah ada. Sedangkan benda buatan artinya benda-benda yang dibuat oleh manusia. Contohnya macam baju yang kita pakai, kemudian celana, kemudian buku, tas, itu merupakan perbedaan dari benda-benda yang dibuat oleh manusia. Nah, saya akan menyebutkan satu contoh kegunaan dari beberapa benda di sekitar kita. Misalnya bagian biru di penghapus. Kalian lihat bahwa penghapus ini merupakan benda yang dibuat oleh manusia, ya, bersifat asalnya ini merupakan benda buatan. Sedangkan kalau bersifat sifat, ya, itu dia merupakan benda sederhana, ya. Jadi kegunaan dari benda-benda di sekitar kita, saya kasih contoh misalnya untuk bagian biru di bagian penghapus. Banyak yang mengira bahwa bagian biru pada penghapus ini model lama, ya, untuk model lama ini untuk menghapus tulisan pulpen. Jadi banyak orang berpikir bahwa warna biru ini fungsinya untuk menghapus pena, tulisan pada pena di bagian kertas, ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Penghapus yang warna biru ini dirancang untuk menghapus tulisan di atas kertas yang tebal. Bagian yang merah sering meninggalkan bekas di atas kertas, sedangkan bagian biru umumnya mampu menghapus dengan bersih. Jadi teman-teman ketika Anda menulis di selai kertas, kemudian kalian ada pengen menghapusnya, kalau menghapus dengan menggunakan bagian merah, otomatis kan kertasnya tidak bersih. Tapi ketika kalian ulangi lagi dengan menggunakan kertas, dengan menggunakan yang bagian biru, otomatis dia bersih, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai perbedaan benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu berdasarkan asalnya ada dua, benda alami dan benda buatan. Berdasarkan sifatnya terdiri dari dua, itu benda sederhana dan benda kompleks. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe, ya, supaya saya bisa ada lagi bisa menampilkan beberapa tayangan lagi untuk bisa disediakan di sini.